Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang monohibrid dominan F1 ya, dimana tujuan persilangan F1 ini kita berusaha untuk menentukan genotip parental atau genotip induk dan juga mampu menyelesaikan persilangan F1 untuk monohibrid dominan. Sebagai pengetahuan awal, kita pahami dulu pengertian persilangan monohibrid dominan ya, yaitu persilangan dua individu dengan satu sifat beda yang salah satu induknya menutupi sifat pasangannya. Kemudian maksudnya dominan F1 ini atau keturunan pertama, bahwa pada persilangan ini hanya terjadi satu kali perkawinan atau hanya satu kali menghilangkan gitu ya. Kemudian untuk penulisan genotip individu, contohnya di sini adalah sebagai permisalan gen merah dapat ditulis dengan huruf M besar, kemudian untuk gen putih dapat ditulis dengan huruf M kecil. Yang kemudian sebagai kuncinya adalah bahwa sifat gen merah ini nanti akan menutup sifat gen putih jika tampil bersama pada fenotip suatu individu. Nah, sebagai contoh di sini untuk penulisan genotipnya, bunga merah itu memiliki kemungkinan genotip adalah kombinasinya M besar dengan M kecil. M besar ini gen merah, M kecilnya adalah gen putih, atau genotip yang lain adalah M besar, M besar. Jadi gen merah dan gen merah. Kemudian untuk bunga putih hanya memiliki satu jenis genotip, yaitu M kecil, M kecil, gabungan dari gen putih dan gen putih. Itu contohnya cara menuliskan genotip individu ya. Nah, kemudian contoh penulisan untuk fenotip dan genotip individu monohibrid yang lain, misalnya bunga ungu dengan bunga putih, maka untuk yang bunga ungu ini genotipnya bisa U besar dan U besar U kecil. Sedangkan untuk yang fenotip bunga putih itu adalah U kecil. Sama juga halnya dengan buah mangga manis dan asam. Jadi untuk manis ini disimbolkan dengan huruf M besar sehingga gennya M besar dan M besar M kecil. Itu untuk mangga manis. Kemudian untuk mangga yang asam itu adalah hurufnya kecil semua, yaitu M kecil. Demikian juga dengan ekor panjang dan pendek. Di situ pada slide sudah ada contoh penulisannya ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal pertama ya. Terjadi suatu perkawinan pria berhidung mancung, di sini genotipnya adalah M besar M kecil dengan seorang wanita berhidung pesek dengan genotip M kecil, di mana kata kuncinya adalah sifat mancung dominan. Jadi sifat mancung ini nanti akan menutup sifat hidung pesek jika tampil bersama. Seperti pada contoh soal di situ, M besar dan M kecil, berarti ada gen mancung yang menutup sifat gen pesek. Kemudian pertanyaannya maksudnya, hitunglah rasio genotip dan fenotip keturunan F1-nya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, jika F1 dihasilkan 8 anak, hitunglah kemungkinan banyaknya anak yang berhidung mancung seperti ayahnya. Mari kita coba penyelesaiannya ya. Cara menjawabnya, sebagai langkah awal kita tuliskan dulu parentalnya dengan simbol huruf P, yaitu di sini mancung dan pesek yang disilangkan. Kemudian kita tuliskan genotipnya tadi, untuk mancung adalah M besar M kecil, untuk pesek adalah M kecil. Kemudian kita tentukan gametnya, yaitu di sini gametnya untuk mancung M besar dan M kecil. Untuk gamet yang genotip pesek adalah M kecil dan M kecil. Baru kita menentukan F1-nya atau keturunan pertama atau anaknya.
Untuk mencari F1 ini ada dua cara. Cara pertama dulu yaitu di sini kita tentukan dulu, kita tuliskan gamet ya, M besar dan M kecil. Kemudian setiap gamet M besar ini kita hubungkan dengan tanda panah untuk dihubungkan dengan gamet pesek tadi M kecil sehingga nanti akan diperoleh genotip M besar M kecil dan M besar M kecil. Sama halnya dengan yang M kecil, gamet yang mancung tadi dihubungkan dengan gamet yang pesek, dihubungkan dengan tanda panah sehingga nanti akan dihasilkan M kecil dan M kecil. Ini namanya adalah diagram Garpu. Kemudian untuk cara lain yaitu cara kedua itu dengan membuat diagram papan catur F1. Di sini kita membuat kotak gamet untuk gamet dan juga kotak untuk mengisi genotip. Di sini saya beri angka 1, 2, 3 sampai 4. Jadi ada 4 kotak yang kosong yang nanti akan diisi. Setiap gamet, misalnya gamet mancung di sini M besar dan M kecil kita masukkan dalam kotak, kemudian juga dengan gamet pesek M kecil kita masukkan kotak di sebelah kiri. Baru kemudian nanti di sini setiap kotak ini akan terisi oleh gamet dari kedua induk. Misalnya di sini nomor 1 M besar dan M kecil. Jadi M besar dari mancung dan M kecil dari pesek. Kemudian pada kotak nomor 2 dari M kecil mancung ya, dari induk mancung, kemudian M kecil dari induk pesek. Kemudian juga kotak nomor 3 juga dari M besar mancung dan M kecil dari pesek. Kemudian kotak nomor 4 M kecil dari mancung dan M kecil dari pesek, sehingga nanti akan kelihatan fenotipnya jumlah mancung dan jumlah pesek, sehingga rasio fenotip F1 nya adalah mancung banding pesek. Mancung jumlahnya 2, pesek jumlahnya 2. Kalau disederhanakan menjadi 1 banding 1. Kemudian rasio genotip F1 nya ada 2 macam genotip, yaitu M besar M kecil banding M kecil, jumlahnya sama 2 banding 2 sehingga rasionya 1 banding 1 hasilnya. Kemudian untuk menentukan banyaknya anak yang berhidung mancung dari keseluruhan F1 8 anak tersebut, maka caranya adalah untuk mencari anak mancung 1/2 atau setengah diperoleh dari perbandingan 1 banding 1, karena mancung mendapatkan 1 bagian, pesek juga 1 bagian, berarti 1/2 kali 8 anak yang hasilnya adalah 8/2, sehingga jumlah anak yang berhidung mancung adalah 4 anak ya. Seperti itu caranya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, ini misalnya perkawinan pria hidung mancung di mana genotipnya adalah bersifat heterozigot, yaitu M besar M kecil dengan seorang wanita berhidung mancung yang juga genotipnya adalah bersifat heterozigot M besar M kecil dengan sifat mancung bersifat dominan. Pertanyaannya masih sama, menanyakan keturunan F1 atau rasio fenotip genotip F1 dan juga menanyakan banyaknya anak yang berhidung mancung seperti ayahnya. Ya, ini. Cara menjawabnya masih sama, kita tentukan dulu parentalnya yaitu mancung dengan mancung, kemudian kita tuliskan genotipnya. Kedua induk M besar M kecil dan juga kita tentukan gametnya. Di sini terbentuk M besar dan M kecil. Ya, baru kemudian kita tentukan dengan menggunakan diagram papan catur. Kemudian kita perhatikan pada diagram papan catur, di situ ada 4 kotak kosong harus kita isi. Maka isinya adalah di sini M besar
dari mancung ayah dan M besar dari mancung ibu akan mengisi kotak nomor 1. Kemudian kotak nomor 2 isinya adalah M besar dan juga M kecil. Sedangkan kotak nomor 3 juga M besar, M kecil. Kotak nomor 4 juga M kecil, M kecil. Yang jelas kalau ada M besar berarti fenotipnya adalah mancung. Sedangkan kalau M kecil semua adalah pesek, sehingga nanti rasio fenotip F1-nya adalah mancung banding pesek. Mancung di sini pada papan catur ada 3 keturunan, sedangkan pesek ada 1, sehingga rasio fenotipnya adalah 3 banding 1. Sedangkan rasio genotipnya di sini ada M besar banding M besar M kecil dan banding M kecil, di mana jumlahnya adalah 1 banding 2 banding 1. Itu penyelesaiannya. Kemudian untuk mencari anak yang berhidung mancung seperti ayah atau ibunya, kita lihat dari hasil perbandingan mancung banding pesek. Tadi dihasilkan mancung 3 bagian, pesek 1 bagian. Sehingga di sini untuk mencari anak yang mancung adalah 3/4 kali 8 anak, sehingga nanti hasilnya adalah 6 anak yang berhidung mancung. Demikian tadi penjelasan tentang monohibrid dominan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.